Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diisi dulu absensinya. Ini materinya. Yang ke 6 ya. Suara saya jelaskan ya? Ada yang bisa bantu jawab? Jelas, Pak. Oke. Oke, sudah diisi semua absensinya. Ada 13 orang. Saya cek dulu. Oke, langsung respon. Jadi kita langsung aja deh.
Oke, eh, pagi hari ini kita belajar tentang external memory, masih tentang memori yang sebelumnya ada internal, sekarang ada eksternal. Tujuan dari perkuliahan kita pagi hari ini adalah mahasiswa mampu menggunakan dan menerapkan konsep dan definisi memori eksternal. Nah, memori eksternalnya ada beberapa. Itu ada magnetic disk, optical disk, dan pita magnetik ya. Nah, hierarki yang sebelumnya yang kalian ingat kan hierarki seperti ini, segitiga mengerucut dari atas ke bawah, semakin tinggi berarti dia semakin cepat, tapi kapasitasnya kecil. Ketika turun dia semakin melambat, tapi kapasitasnya besar. Itu di bawah itu paling bawah ada tape magnetic atau Chapter optik, ada cakrat magnetik, gauge memory, memori utama, memory gauge. Dan ada atas ada lagi satu prosesor ya. Memori eksternal. Apa itu memori eksternal? Secara definisi, perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpan data di luar memori utama. Memori ini bersifat non-volatil, di mana data yang disimpan di dalamnya tidak akan hilang ketika sistem mati. Lalu selanjutnya media penyimpanannya ada magnetik dan optik. Banyak beberapa piringan yang dikenal satuan rotasi atau piringan RPM, rotation per minute. Makin cepat perputaran, makin cepat waktu akses, namun makin besar juga tekanan terhadap piringan sehingga makin besar panas yang dihasilkan. Nah, secara prinsip kerjanya, prosesor mengambil program dan data yang akan dioperasikan dari piranti penyimpanan dan menyalin ke memori untuk dieksekusi. Setelah selesai dioperasikan, file disimpan kembali atau di-save ke media penyimpanan. Sini faktor-faktor yang dibutuhkan memori eksternal. Dibutuhkan media penyimpanan data untuk jangka waktu yang panjang. Kebutuhan akan memori utama saja tidak mencukupi sehingga dibuat memori tambahan untuk menyimpan data yang lebih besar dan fleksibel. Semakin besar peralatan penyimpanan, maka dengan sendirinya mempengaruhi waktu pemrosesan. Ini secara struktur. Kalau kalian lihat di sini di bawah ada removable, sequential, control pita magnetik. Ini ada secara sequential, ini ada memori direct access. Dari memori control disk, SCR, SCDR, cache, camder. Jadi kurang lebih seperti inilah apa namanya secara struktur gambaran ininya pasarnya ya. Nah, ciri-ciri umumnya tidak bersifat non volatil, tidak berhubungan langsung dengan bus CPU, akses data cukup lambat, harga relatif murah. Ya pasti seperti itu. Kalau akses datanya cepat, harganya lebih mahal. Secara fungsi, dapat menyimpan mereka secara permanen, data tidak hilang walaupun komputer dimatikan, dapat menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor. Jika sebuah program ini ingin dieksekusi oleh prosesor, program tersebut dibaca dari hard disk, lalu diletakkan ke memori utama komputer untuk selanjutnya dieksekusi oleh prosesor menjadi proses. Memori virtual, mekanisme operasi untuk menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alamat-alamat memori virtual sehingga prosesor bisa menggunakan memori virtual ini seolah sebagai memori utama. Akan tetapi
Karena otak penyimpanan sekunder, akses prosesor ke memori utama jadi lebih lambat dan menghambat kinerja komputer. Nah, ini mungkin bisa di apa namanya? Di ini ya, di eh, kalau kalian pakainya SSD mungkin lebih lebih cepat apa namanya memori virtualnya. Nah, di sini ada sequence access storage device adalah memori sekunder yang dapat diakses secara langsung di posisinya. Pengaksesannya harus urut dibandingkan memori internal atau premier. Kelebihannya adalah kapasitas data yang dapat tampung lebih besar dan harga per bit informasi yang dapat direkam lebih murah. Sedangkan kekurangan adalah pada kecepatan yang lebih lambat. Ini ya, bulat-bulat. Lalu yang kedua adalah direct access storage device ya. Adalah memori sekunder yang dapat diakses langsung di posisinya dibanding memori premier. Jenis ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama dengan jenis SASD. Contohnya adalah magnetic disk, optical disk, dan flash memory. Magnetic disk. Magnetic disk terbentuk piringan dari aluminium alloy atau kaca yang dilapisi bahan yang dapat dibuat dengan magnet. Bahan kaca memberikan manfaat antara lain meningkatkan reliabilitas disk, mengurangi read and write error, kemampuan untuk mendukung kerapatan tinggi, lower fly height, kekakuan yang lebih baik untuk mengurangi dinamisasi disk, kemampuan menahan goncangan dan kerusakan untuk magnetic disknya. Nah, contohnya seperti ini ada kalau yang pernah lihat ini ya, hard disk. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada headnya, ada spinning hard disknya, piringannya, spindle motornya sini, dia magnetnya, magnet utara, selatan, dan ini adalah jarum pembacanya. Nah, di sini mekanisme read dan write. Mekanisme melalui coil kondusif disebut head, yaitu tadi yang panjang. Jarumnya head tersebut untuk read dan write dapat menjadi satu atau terpisah. Pada saat sedang membaca, head diam dan berputar. Nah, ada 3 mekanisme read write, proses read, proses write, proses read tradisional, dan proses read kontemporer. Di mana proses penulisan atau write pada saat proses penulisan atau write harus mengalir melalui coil menghasilkan medan magnet yang ujungnya, kemudian pulse dikirimkan ke head dan pola magnet disimpan pada permukaan disk di bawahnya. Proses read, medan magnet bergerak relatif terhadap coil sehingga menghasilkan arus. Coil untuk read on write adalah sama. Untuk yang kontemporernya, pada saat ini digunakan read terpisah dekat dengan head write-nya, digunakan sensor magnetoresistif atau IMR yang terpisah. Resisten elektrik nilainya tergantung dari arah medan magnet. Dapat digunakan pada operasi dengan frekuensi tinggi dan kecepatan dan data berkecepatan tinggi. Seperti ini yang model kontemporer. Magnetiknya adalah itu. Sensor sheet-nya, shield-nya, yang right-nya. Jadi dia ada dua apa sih namanya? Dua head ya. Read dan write. Kelebihannya lebih cepat dibandingkan yang read write tradisional. Pengorganisasian data.
Sini bagian-bagian ada track, sektor, sektor gap, intertrack gap, dan density ya. Satu sisi lingkaran terdiri dari ribuan jalur lingkaran yang disebut track. Ini adalah tracknya, ini adalah sektornya, ini adalah intertrack, maksudnya gap tracknya, dan ini gap antar sektornya. Jadi ngebacanya sesuai dari sini. Ya, tracknya nanti dia pindah. Satu sisi lingkaran terdiri dari ribuan jalur melingkar disebut track. Satu track dengan track yang lain dipisahkan oleh intertrack gap, fungsi gap untuk mencegah interferensi medan magnet ataupun error akibat salah penempatan head. Satu track terdiri dari ratusan sektor yang dipisahkan dengan gap. Nah, layout disknya ini berlaku untuk hard disk dan termasuk juga ini ya, DVD RW ya. DVD rumah DVD RW gampang banget dengan kayak itu, dan kebanyakan di sekarang udah nggak kayak ini lagi, close constant angular velocity ataupun multiple zone recording. Nah, kalau yang ini secara ininya, constant angular velocity-nya secara luas semakin sempit, sektor semakin dalam dia semakin sempit, ketika semakin keluar semakin luas aja sih. Ke dalam sempit berarti ke bawah sempit, ke atas luas, kalau ke atas lebih luas ya. Jumlah byte-nya sama, sektor gate-nya kalau kalau semakin renggang, ke bawah semakin sempit, putaran disknya semakin lambat, kalau ke atas semakin cepat, data rate-nya sama, jumlah sektornya sama. Kelebihannya dan kekurangannya, setiap blok data dapat diakses berdasarkan track dan sektor. Pencernaan data lebih cepat, data di luar sektor kurang padat, kapasitas dibatasi oleh komponen sektor bagian dalam untuk menyimpan data. Untuk yang multiple zone recordingnya, jumlah sektor setiap track berbeda-beda, makin ke dalam makin sedikit. Pada MZR jumlah bit setiap sektor sama, luas setiap sektor sama, putaran tiap detik tetap, kelebihan kapasitas lebih besar, kekurangannya adalah memerlukan sirkuit yang lebih kompleks. Ada fixed set, ada movable karakteristiknya. Dari surface 1, dari 0, 1, 2, 3, 4, sampai ke 9. Jaringannya, ini ada direction arm motion-nya. Di sini gerakan head, fixed head, satu per track, kalau movable satu per surface. Portability-nya ada non-removable disk, yang ini ada removable. Untuk yang apa namanya, surface, side-nya ini single, ini double. Lalu pattern-nya adalah pattern-nya single, yang ini multiple pattern, maksudnya piringan ya. Lalu bawahnya mekanismenya kontak floppy, fixed gap, atau aerodynamic gap Winchester. Floppy disk. Floppy disk atau disket, nah ini adalah penyimpanan data yang terdiri dari sebuah medium penyimpanan data bulat, tipis, dan lentur. Dilapisi lapisan persegi panjang berbentuk persegi atau persegi panjang. Sekarang sudah banyak bermunculan media penyimpanan lebih maju dari floppy disk. Ya, tahun 2000-an masih ada lah. Masih ada 1-2 yang pakai. Juga udah mulai jarang.
udah mulai namanya CDR, CDRW sama Blu-ray. Blu-ray waktu itu udah mulai muncul, cuma nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa booming, cuman nggak lama lalu digantikan flash disk dan ya udah flash terus dan zip drive. Karakteristik si floppy disk itu sendiri, headnya menyentuh permukaan disk saat proses read to write, disket tidak tahan lama dan sering rusak, betul. Mempunyai mekanisme penarikan head yang menghentikan operasi disk ketika head tidak melakukan operasi baca tulis. Akibatnya waktu akses disket cukup lama, benar. Jadi kalau yang pernah pakai di sini nggak ada ya. Dulu di komputer saya yang lama masih ada ininya, colokan buat masukin disket dan itu gampang banget rusak dan tapi memang harganya murah. Kalau udah cuma berapa kali save, mungkin nggak banyak, kayaknya nyampe 20 kali ulang lah, isinya berapa mega gitu. Terus nanti dia hilang, dia biasa cuma paling buat naruh Word doang, PowerPoint gitu. Tahu dulu. Karakteristik dan komponen floppy. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada drive motornya, ini si disknya, ini ada jarum retretnya, ini head carrier-nya, ini ROM-nya, ini stepper motornya. Ukurannya ada 5,2, LD 5,2, HD 5,25, 3,5 sama 3,5. Nah, kalau kalian lihat kapasitasnya, paling besar hanya 144 M megabyte. Jadi pengen cuma 1 mega. Dan memang ringan, simple, ya cuma segitu aja bisanya. Cuman buat ngumpulin tugas doang. Habis itu beberapa kali pakai, dia rusak, buang. Nah, floppy disk sejak awalnya pada tahun 67 pada saat IBM menugaskan divisi media penyimpanan untuk menciptakan sebuah sistem sederhana untuk loading backlog ke dalam mainframe 370. Nah, di bawah pimpinan Alan Sugar dan para teknisi IBM berhasil mengembangkan floppy disk pertama. Pada saat pertama ditemukan namanya bukan floppy disk, melainkan memory disk. Floppy disk diambil dari kata floppy yang berarti fleksibel karena memori disk tersebut sangat fleksibel. Kayak udah kipas lah kalau kalian bisa ini ayunkan. Dan pada tahun 75 sebuah perusahaan yang bernama Board Corporation mengembangkan prototipe floppy disk berukuran 5 inci. Mereka menginginkan adanya sebuah alat yang dapat mematikan floppy disk yang berukuran 5 inci. Namun tidak perusahaan tersebut tidak melanjutkan proyeknya karena sampai saat itu ya nggak kelihatan tuh yang sampai 5 inci. Hard disk, ya baik silakan. Untuk hard disk adalah salah satu perangkat gas komputer menyediakan ruang penyimpanan untuk membaca data pada komputer dan termasuknya jenis yang non volatil dan data tidak akan hilang jika listrik dimatikan. Beda dengan yang sebelumnya adalah RAM yang volatil, kalau mati ya hilang. Fungsi hard disk itu sendiri menggunakan memori berkapasitas besar pada komputer untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Data tersebut seperti sistem operasi, Windows, Linux, software, browser, Office, dan lain-lainnya ya. Hard disk sendiri hadir dengan berbagai macam ukuran kapasitas yang mampu menyimpan hingga miliaran byte, sehingga semakin besar ukuran kapasitas sebuah hard disk maka semakin rendah kecepatan RPM atau rate per minute-nya. Nah, di sini macam-macamnya. Walaupun sudah ya udah nggak mulai hilang ya. Ada ATA,
masuk ke apa namanya Small Computer System Interface yang dari yang IN80, terus juga ada ini. Kurang lebih sama. Terus masuk ke SATA lebih cepat ya, sampai samping ya mirip-mirip lah, masih apa dengan SATA masih ini ya, masih mirip-mirip. Nah sekarang udah masuk ke solid state tuh, iya 2010 itu udah ada mulai ada solid state, pakai mati lagi. Kebiasaan banyak kurangnya satu lebih mahal betul, dan ya sekarang hampir semua laptop udah pakai SSD semua. Kalau saya lihat dari perubahan dari 2015 ke atas, 16, 18 udah mulai sebagian, ada sebagian tidak. Ya mau nggak mau harus, untuk beberapa company harus pakai SSD karena untuk pakai hard disk udah nggak mumpuni kan, karena ada banyak apa sih namanya additional application yang membuat laptop kalau misalkan pakai hard disk itu lama. Kalau pakai SSD normal biasa-biasa aja, terlalu banyak running. Kalau di namanya RAID, redundancy independent disk, ini kumpulan hard disk yang tumpuk untuk apa sih mirroring ya, mirroring. Jadi kalau apa sih mirroring ini, mengcopy lah, backup, membackup iya, membackup sesuai uh, apa yang sama gitu, di backup bulat-bulat lah istilahnya gitu. Karakteristiknya, kapasitas merupakan komponen hard disk untuk menyimpan data. Satuan dari kapasitas adalah byte, walaupun sekarang jadi sudah gigabyte, sudah masuk tera sebenarnya. Kecepatan putar yang dimaksud adalah beberapa kecepatan putarnya piringan hard disk per menit. Satu kecepatan putar ini adalah RPM. Setiap hard disk memiliki kecepatan putar bervariasi. Sekarang sudah sampai 15.000 RPM. Secara ukuran fisik, rata-rata 3,5. Sekarang udah jadi 3,5, paling 2,5 ya untuk hard disk yang dulu mungkin banyak. Sekarang tetap aja pakainya hard disknya model hard disk punya laptop yang kecil-kecil gitu. Transfer untuk kecepatan transfer merupakan salah satu bagian terpenting dari mengukur performa hard disk. Kecepatan transfer ini menyatakan seberapa cepat data dapat dipindahkan dari kepiringan printer melalui proses penulisan atau membaca. Nah, kecepatan ini biasa dicatat sebagai kecepatan minimum dan maksimum, meski banyak produsen hard disk hanya melakukan kecepatan maksimumnya. Satuan dari kecepatan transfer adalah Mbps, ya, megabit per second. Waktu akses rata-ratanya kita kenal dengan sebagai average seek time, adalah waktu rata-rata yang diperlukan untuk menggerakkan head dari satu silinder ke silinder lain dalam jarak yang acak. Cara untuk mengukur hal ini adalah dengan menjalankan operasi pencarian track secara acak, kemudian membagi jumlah waktunya dengan jumlah operasi pencarian yang dilakukan. Nah, ini komponennya. Mungkin kalian udah pernah bongkar-bongkar yang rusak-rusak. Biasanya kalau kalian punya laptop udah sampai 10 tahun, harusnya udah pernah ganti hard disk sih. Paling awet biasanya hard disk 5 tahun. Kalau mau di laptop, kalau saya segitu ya. Biasanya 5 tahun, kalau dia sering gerak, 3 tahun, kurang lebih. Masuk optical disk. Optical disk atau piringan optik ini adalah sebuah perangkat keras yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik bertenaga rendah untuk melakukan proses pembacaan, reading, dan optical disk, dan juga penulisan atau writing data ya. Ciri-cirinya menggunakan laser untuk membaca data, dapat digunakan untuk menyimpan data, volumenya sangat besar, dapat membaca dengan cepat. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya,
James T. Russell 1970 membuat CD audio pertama. CD dipasarkan di tahun 1982, lalu DVD mendapat penolakan dari banyak studio film. DVD disebut juga versatile disc dan DVD pertama digunakan di Jepang pada tahun 1966. Shuji Nakamura from College di Engineering UCSB dan Sony dan Pioneer menunjukkan prototipe Blu-ray pada tahun 2000. 2006 Blu-ray pertama dipasarkan PS HD DVD. Nah, Blu-ray masuk ke compact disc atau CD. Plastiknya itu adalah plastik bikarbonat tebal 1,2 dengan berat 15 sampai 20 gram. Nah, ada CD RW ataupun CD-R. Kalau RW berat, kalau R ya cuma sekali baca aja. Atau bisa nambah, bisa ngapus nggak bisa. Gitu. Penyimpanan metode laser, pembagian komponen CD dari pusat atau poros CD, daerah transisi pertama, cincin penjepit, daerah klem, daerah transisi kedua, daerah informasi, dan rim. Lapisannya, ini kapasitasnya. Jadi dia itu kalau kalian lihat bedanya apa sih sama DVD yang habis yang udah ditulis atau yang belum ditulis, ya kelihatan dari lingkarannya. Kalau yang ditulis biasanya ada lingkaran sedikit. Kalau emang dia masih kecil, maksudnya kapasitasnya kecil. Tapi kalau besar dia sampai hampir atau di setengah atau hampir full. Pokoknya bedanya seperti itu sih kalau kalian ini. Nah, memiliki kapasitas penyimpanan data 700 MB pada single layer menggunakan teknologi laser merah dengan panjang gelombang 780 nanometer. Sedangkan letak penyimpanan datanya layarnya ada di bagian atas dari disk. Jadi jika bagian atas label CD rusak atau label maka CD akan tidak dapat digunakan kembali. Begitu juga dengan bagian bawahnya jika kotoran banyak kotoran atau banyak goresan maka optik laser merah akan sulit membaca data. Proses pembacaan CD ada lasernya mengenai tonjolan pada CD. Lalu sinyal itu pun memantul ke sebuah optik pickup. Pantulan situlah dapat membaca setiap bit informasi yang ada di CD. Nah, kemudian CD sinyal bit digital itu diolah menjadi data analog yang diantar ke signal amplifier untuk diolah bit oleh komputer. Setelah itu datanya menjadi terpampang di layar. Nah, jadi kelihatan lah ini. Baca, balik lagi, pantulin lagi. Oh, ini. Dari sini masuk ke sini digital, CD-ROM output, DAC, analog signal amplifier masuk ke apa namanya? DVD ada berkapasitas jauh lebih besar dibandingkan CD yaitu 4,7 GB dan juga jauh lebih cepat dengan kecepatan rata-rata transfer hingga 1,321 MB per second dengan rata-rata burst transfernya 12 MB per second. Nah, DVD masih menggunakan teknologi laser merah dengan panjang gelombang 630 sampai 650. Sedangkan letak penyimpanan data atau layarnya ada di bagian tengah dari disk. Jadi data lebih aman dari kerusakan disk. Tetapi di bagian bawah, tetapi jika bawah bagian kotor sama hal seperti CD, karena kotoran maka si optik disk merahnya akan sulit membaca. Sehingga membutuhkan proses lebih lama untuk membacanya, bahkan menimbulkan kerusakan pada optik layernya. Lebih baik bersihkan dulu sebelum digunakan.
Nah, DVD sama seperti CD, yaitu ada readable, dapat ditulis ulang, erasable ya, dihapus ditulis ulang. Kalau readable cuma hanya untuk dibaca, penyimpanan sekali. Kalau ada lagi namanya mungkin DVD plus ya, berarti dia cuma bisa nambah. Dia bisa nambah tapi nggak bisa ngapus, nggak bisa ngurangi. Blu-ray. Nah, merupakan sebuah format optik sama juga, kurang lebih sama seperti CD. Untuk menyimpan media digital termasuk video kapasitas tinggi, kapasitas Blu-ray di single layer mempunyai kemampuan penyimpanan 25 GB per keping. Selain itu kapasitas Blu-ray dalam kecepatan membaca 3 kali lebih cepat dibandingkan DVD. Nah, teknologi Blu-ray memakai sinar laser ungu biru untuk membaca dan menulis data dari disk. Laser ini panjangnya 405 nanometer dibandingkan laser yang merah yang digunakan DVD dan CD, memberikan suatu densitas perekaman yang lebih tinggi, lebih kecil, panjang volumenya, maka akan lebih banyak kepala datanya yang dituliskan. Blu-ray disk memiliki kapasitas 25 GB per single layer, sedangkan letak layer penyimpanan data pada Blu-ray tetap di bagian bawah ya. FM. FM ini saya belum pernah pakai. Nah, FM ini berbeda jauh dengan kepingan yang berdiri saat ini, warna tidak keperakan atau kemasan, melainkan bening seperti sebuah plastikan semalam biasa. FM ini mampu menampung 140 GB data sekaligus dengan kecepatan baca sampai 1 GB per detik. Secara konsep sama ya. Nah, pada optical disc sebelumnya warna metalik pada sebuah kepingan yang beredar saat ini adalah untuk memberikan pantulan sinyal laser agar pada setiap bit dapat terbaca. Lalu bagaimana sih dengan FM disc berbeda dengan teknologi optik yang ada sebelumnya? Setiap bit dalam sebuah FM disc akan dilapis dengan bahan fluoresen. Sehingga pada saat sebuah sinar tembakan ke arah bit, bahan fluoresen tersebut akan memancarkan radiasi. Radiasi ini kembali tangkap pola yang di-convert menjadi data kembali. Nah, untuk pitanya, ini dia pita. Magnetik adalah penyimpanan menggunakan medan magnet dengan sistem pembacaan sekuensial, yaitu sequence access storage device, yang terbuat dari campuran plastik dan plate offset untuk merekam dan menyimpan informasi. Nah, secara sejarah awalnya pita magnetik berawal dari pembuatan media rekam saat Perang Dunia Kedua. Ketika itu Indonesia Jerman menciptakan sebuah alat yang disebut sebagai magnetic phone untuk merekam suara. Insinyur Inggris meningkatkan kualitas alat tersebut, membuat mesin portable. Di tahun 50-an, magnetic tape telah digunakan pertama kali oleh IBM untuk menyimpan data. Pita magnetik pun semakin populer digunakan pada kaset karena selain dapat merekam lebih banyak biaya dan untuk produksi rekam dengan menggunakan kaset pun lebih murah. Fungsi pita magnetiknya untuk menyimpan data, untuk alat input-output, untuk merekam audio, video, atau signal. Ya, di sini ada karakteristiknya, yaitu ada putarannya 18,75 sampai 200 per inci per detik. Data yang disimpan dalam magnetik umumnya data yang tidak diperlukan perubahan atau backup data. Kecepatan baca untuk mencatat data pada pita tape tergantung model dan instruksinya, namun dapat diberikan antara 15.000 sampai 60.000 byte per detik. Dan bahan pitanya terbuat dari bahan campuran plastik dan ferric oxide. Nah, proses penyimpanannya gimana? Pada proses penyimpanan atau pembacaan data, kepala pita menyentuh media sehingga dapat mempercepat kinerja pita. Pada saat pita magnetik direkam secara berurutan dengan menggunakan driver khusus untuk
masing-masing jenis pita magnetik. Karena perekaman dilakukan secara bersamaan, maka untuk proses data yang kebetulan terletak di tengah, driver terpaksa harus memutar gulungan pita sehingga head mencapai tempat data tersebut. Ya, mirip-mirip kaset lah ya. Macam-macamnya itu ada reel to reel tape, capture tape, dan kaset tape. Ya, paling simpel ya kaset yang sering banyak kita temui. Nah, bentuk pita magnetik yang paling tua mempunyai ukuran lebar setengah inci dan panjangnya sekitar 240.400 kaki. Seperti ini. Record, unblock record. Dia buat kolom labelnya nih, header ini data ini transfer header ya, header. Ini capture tape-nya disebut juga streaming tape, dirancang untuk menyimpan hasil dari satu backup dari file di disk. Capture tape yang digunakan pada komputer mini atau banyak dipakai juga di sebelumnya di mana video handycam ya, kapan masih pakai kaset tape. Yang sering digunakan di komputer mikro adalah kaset tape, salah satu media penyimpanan data yang umumnya berupa lagu. Betul. Keuntungan dan kekurangannya, panjang recordnya terbatas, volume penyimpanan data besar, dan harganya murah, kecepatan transportnya tinggi. Akses langsung terhadap record lambat, masalah lingkungan, proses harus sekuensial. Nah, kesimpulannya adalah memori sekunder atau secondary memory adalah penyimpanan yang terpisah atau tidak berhubungan langsung dengan CPU. Memori sekunder digunakan untuk penyimpanan atau menampung data yang lebih besar dan permanen. Bisa dikatakan sebagai backup dari memori utama. Dan memori sekunder juga disebut juga sebagai penyimpanan eksternal atau external storage. Nah, pertanyaannya, kenapa kapasitas yang terus di hard disk berbeda dengan kapasitas sebenarnya? Nah, di sini karena adanya perbedaan pengertian antara kita dan sistem yang dipahami oleh komputer. Jika kita memahami bahwa 1 kilobyte adalah 1000 bita dan 1 MB adalah 1000 kilobyte dan 1 GB adalah 1000 mega dan seterusnya, tetapi komputer bukan seperti itu ya. Jadi membacanya adalah 1 KB adalah 1024 bita dan 1 MB ada 1024 kilobyte dan untuk 1 GB saja ada 1024 megabyte dan seterusnya. Dan kapasitas hard disk digunakan untuk penyimpanan sistem hard disk itu sendiri. Nah, lebih lama mana umur SSD sama HDD? Umur hard disk secara umum tergantung dari pemakaian. Nah, kalau SSD ini diklaim lebih tahan dari 20 tahun, namun karena HDD yang punya daya tahan rendah, dapat disimpulkan umur SSD lebih panjang daripada HDD. Ya, benar, hard disk biasanya kurang lebih 3 tahun, 5 tahun. Kalau tergantung pemakaian, tergantung di bawah-bawah atau enggak. Kalau kalian punya PC, mungkin lebih tahan lama sama hard disk yang ada di laptop yang diangkat-angkat ya. Secara umum SSD lebih kuat dari HDD, SSD tahan terhadap getaran, sedangkan HDD sangat sensitif. Hal ini karena getaran dapat menyebabkan piringan digital tergores oleh chambernya. Wajar ya. Menyebabkan jadinya bad sector permanen. Nah, permanen tidak menyebabkan data SSD menghilang atau rusak, namun data pada HDD akan dirombak oleh energi magnet. Oleh karenanya HDD sangat sensitif terhadap magnet. Daya tahannya SMD batasan tapi bergantung pada manufaktur serta ukuran SSD. Terlimitasinya bersekitar 50 tera hingga 1000 tera, sedangkan HDD tidak mempunyai batasan mengenai daya tahan tulis. Anda dapat menulis data berapa kali dengan HDD. Nah, sebelumnya ada hard disk yang dipakai untuk memori non volatil. Kalau ini pada umum ini pada generasi pertama dan kedua masih menggunakan punch card untuk masuk ke data ke dalam CPU.
Moniskat adalah selembar kertas kaku yang berisi baik perintah untuk menaikkan mesin otomatis atau data untuk aplikasi pengedata. Kedua perintah yang diwakili oleh ada atau tidak adanya lubang di posisi yang telah ditentukan. Sampai sini dia mau ditanya. Kita sekali lagi ya pertemuan. Nanti ada baru UAS. Mungkin nanti setelah habis UAS baru saya kasih tugas. Sekarang tanggal 8 absensi sudah semua. Ada 16. Kita ada. Oke. 11 orang, berarti orangnya udah off. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham, nggak jadi masalah sih. Sampai sini jelas. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya tentang hal yang lain? Oke, kalau gitu. Kalau ada yang bertanya, saya akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatannya, karena sebentar lagi mau UAS. Ya, kurang lebih sekarang bulan apa nih? November, teman ketujuh, setelah pengganti tanggal 29. Tanggal 29. Sekian bulan inilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Ya, terima kasih.